wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Di sini saya Ibu Purnida Multio, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Pada hari ini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada ibu-ibu semuanya sehingga pada hari ini bisa mengikuti kegiatan ini tanpa suatu halangan apapun. Ini kok kelihatannya capek apa tegang nih? Capek nih. Yes, karena sehari sudah begitu banyaknya kegiatan kita di sekolahan, mulai dari pagi kegiatan apel, kemudian kegiatan belajar di dalam maupun di luar ruangan dan lain sebagainya. Oke, coba saya explaining dahulu. Yang pernah tahu explainingnya pura-puranya aja nggak tahu, oke. Kata kuncinya adalah orang ketiga. Kata kuncinya apa? Orang ketiga. Misalkan, orang pertama adalah Ustazah Mila, orang kedua adalah Ustazah Hani, orang ketiga adalah siapa juga? Nanti pertanyaannya seperti itu. Kata kuncinya adalah orang ketiga. Nah, ini bertanya-tanya ini. Gimana itu maksudnya? Ada yang pernah dengar? Pernah tahu? Belum. Oh iya, tadi kan saya sudah bilang pura-puranya aja belum pernah tahu, jadi belum tahu. Oke, saya akan tunjuk. Orang pertama adalah Ustazah dulu. Orang kedua adalah Ustazah Nida. Siapakah orang ketiga? Ustazah ini. Orang ketiganya siapa? Ustazah Mila. Salah. Kok salah? Pertanyaan untuk Bu Lulu. Orang pertama adalah Ustazah Yani. Orang kedua adalah Ustazah Mila. Orang ketiga adalah Ustazah Mila. Salah. Aduh, salah. Salah lagi. Kata kuncinya apa tadi? Orang ketiga. Itu sebenarnya tahu. Kata kuncinya adalah orang ketiga. Coba sekali lagi. Belum ada yang benar ya. Untuk Bu Leni. Orang pertama Ustazah Damai. Orang kedua Ustazah Mila. Orang ketiga siapa ya? Siapa? Pas. Kok pas juga ya? Orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Orang ketiga. Orang Siapa? ketiganya Siapa? Siapa? Orang ketiganya siapa? 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 Ya, saya kasih tahu ya kuncinya ya. Karena belum ada yang benar. Orang ketiga maksudnya adalah ketika saya memberi pertanyaan itu harus dikasih kalimat orang ketiga. Jadi kalau cuma jawabnya Mila atau Ustazah lagi itu kurang tepat ya. Jadi kata kuncinya adalah orang ketiga. sudah tahu. Coba sekarang kalau sudah tahu buat Ustazah lagi. Orang pertama adalah Ustazah Mila. Orang kedua adalah Ustazah Lulu. Orang ketiga adalah Orang ketiga Ustazah Nida. Benar kan? Benar. Mengapa kok benar? Kata kuncinya Kata kuncinya orang ketiga. Terima kasih. Biar tidak ngantuk. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Sebenarnya kalau dibilang budaya positif, saya yakin bahwa semuanya itu sudah tahu tentang budaya positif itu apa sebenarnya. Namun terkadang kita itu tidak apa ya,
tidak bisa memaknai itu budaya positif. Jadi terkadang kita sudah melakukan hal tersebut, namun kita tidak tahu bahwa itu adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan hal yang baik, mencabut sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah era modernisasi. Jadi memang era digitalisasi. Di samping seorang peserta didik mereka harus membangun karakter sesuai dengan profil pelajar kelasnya. Jadi mereka juga harus mempunyai budaya positif yang baik di lingkungan sekolah, menerapkan disiplin positif yang baik di sekolah. Tidak hanya sikapnya, tetapi tutur katanya maupun perilakunya. Hal tersebut kenapa perlu diterapkan? Agar tercipta sebuah karakter penerus generasi bangsa yang tidak hanya pandai dalam penggunaan IT saja, yang tidak hanya pandai dalam penguasaan materi, namun mereka juga mempunyai akhlak yang baik. Kira-kira setuju apa betul? Ya, setuju sekali. Terima kasih. Karena memang demikian gitu. Karena anak yang pintar pun tanpa dibekali oleh akhlak yang baik, maka mereka tidak mungkin mempunyai pandangan yang positif sepenuhnya dari masyarakat. Kiranya begitu. Selanjutnya Ustazah, penerapan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Jadi memang benar sebuah dari ngomong diajar dewasa bahwasanya peduli dan melayani. Jadi memang seorang guru itu harus memberi contoh yang baik, memberi tauladan kepada anak didiknya dalam bentuk sikap, dalam bentuk tindakan maupun dalam bentuk tutur kata. Mengapa demikian? Supaya anak itu bisa mencontoh hal yang baik juga dari kita sendiri. Kalau gurunya, misalkan gurunya datangnya pagi-pagi, pasti muridnya juga datangnya pagi-pagi. Selama ini murid-muridnya datang pagi-pagi di sekolah kita. Alhamdulillah, kalau di sekolah kita itu insya Allah anak-anak juga sangat disiplin oleh waktu. Itu karena apa? Karena gurunya juga datangnya pagi-pagi. Alhamdulillah sejauh ini dari rekan-rekan juga berusaha datang pagi. Nah itu karena apa? Karena sebuah rasa tanggung jawab dan sebuah rasa jiwa kedisiplinan yang tinggi yang diterapkan oleh seluruh teman-teman. Next selanjutnya Ibu, mengapa budaya positif itu penting? Mengapa sih sebenarnya kok penting? Dengan berbudaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta sebuah kolaborasi yang baik antar semua warga sekolah. Kemudian adanya rasa peduli satu sama lain. Selain itu, dengan budaya positif akan mampu menjadikan manusia yang bisa disiplin dan bertanggung jawab atas segala sesuatu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya disiplin itu adalah merupakan salah satu perwujudan untuk mencapai sebuah impian. Orang itu kalau disiplin, pasti segala sesuatunya itu akan planning dengan baik, akan terencana dengan lebih baik lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya positif itu sangat penting sekali. Hal itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan sebuah tindakan yang positif. Next, Ustazah. Kemudian lagi, mengapa sih kok penting?
peran dan nilai seorang guru. Bahwasanya seorang guru itu mempunyai nilai dan peran yang sangat banyak sekali, tidak hanya mendidik. Itu adalah tugas utama seorang guru. Tetapi seorang guru itu harus bisa apa? Harus mempunyai jiwa kepemimpinan, harus bisa menjadi coach bagi guru lain dan lain sebagainya. Jadi memang seorang guru itu mempunyai peran dan nilai yang sangat banyak sekali. Untuk menerapkan budaya positif, kita tentunya di sekolah tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus ada kolaborasi. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan siapa? Dengan semua warga yang ada di sekolah kita. Tidak hanya bapak kepala sekolah, tidak hanya dengan rekan guru, tetapi juga dengan semua peserta didik kita. Supaya apa? Supaya tujuan dari penerapan budaya positif itu bisa berjalan dengan baik. Kalau di sekolah kita hanya kita saja, misalkan guru A yang menerapkan, guru B dan yang lainnya tidak mendukung, maka juga tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian peran saya di sini dalam membangun disiplin positif di sekolah itu sebagai apa? Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, di sini saya pribadi sebagai pendidik harus mampu menuntun siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati, sehingga budaya positif dapat tercipta di lingkungan sekolah kita. Jadi memang di sini adalah sudah sepatutnya kita sebagai seorang pendidik harus berupaya penuh untuk menanamkan sebuah karakter pendidikan yang positif, yang baik terhadap para peserta didik kita. Sebagaimana sebuah nilai kebajikan itu yang sudah disepakati kita bersama. Next, Ibu. Selain sebagai pemimpin, juga sebagai coach bagi guru lain. Di sini saya juga akan berbagi pengalaman atau praktek baik dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif kepada rekan kita dan melakukan pendampingan jika dibutuhkan. Jadi memang adanya kolaborasi antara semua warga sekolah itu sangat diperlukan sekali. Tidak hanya guru-guru saja, namun nantinya juga akan berkolaborasi dengan para orang tua. Karena pada dasarnya kalau budaya positif itu hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, kemudian ketika kembali ke lingkungan keluarga, anak-anak kok tidak menerapkannya, maka segala sesuatu yang sudah kita rencanakan juga tidak akan maksimal. Next, misalnya. Yang ketiga adalah mendorong sebuah kolaborasi. Upaya menciptakan budaya positif membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dan komunikasi yang efektif dari semua stakeholder sekolah. Di sini saya akan berupaya berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Next, adalah selain itu juga di sini akan mewujudkan sebuah kepemimpinan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha mewujudkan kepemimpinan murid, di mana di sini saya akan menuntut murid agar mampu bertindak secara aktif dan mampu membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar menerima apa yang diterima oleh orang lain. Jadi memang seorang murid itu diajari jiwa-jiwa pemimpin itu penting. Biasanya yang diterapkan itu apa? Mengajari murid untuk menjadi pemimpin di kelas. Misalkan si A hari ini memimpin doa, dilanjutkan A, B dan selanjutnya. Jadi setiap hari akan bergantian untuk menjadi pemimpin. Nantinya harapannya apa? Kalau suatu saat dia akan kembali ke masyarakat, maka jiwa-jiwa pemimpinnya sudah tertanam sejak dini. Oke, next, misalnya. Kemudian yang selanjutnya yakni menggerakkan komunitas praktisi. Di sekolah saya akan berupaya menggerakkan komunitas sekolah dan berkolaborasi dengan stakeholder sekolah untuk mempelajari dan menerapkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi memang tidak hanya bisa saya yang melakukan, tetapi tidak Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan kita,
kita, murid-murid kita, dan juga orang tua itu termasuk ke dalam komunitas praktisi. Jadi memang kolaborasi itu sangat penting sekali. Kemudian dalam hal ini budaya positif yang terbentuk itu adalah penanaman poin kebaikan. Kenapa sih kok penting? Karena poin kebaikan itu adalah salah satu perwujudan dari penanaman akhlakul karimah yang baik. Jadi di sini memang anak-anak itu diajarkan setiap hari agar mereka mempunyai jiwa positif yang baik, dan nantinya mereka akan melaporkan ke gurunya masing-masing. Sudah berbuat baik apa? Aku hari ini seperti itu. Next. Poin kebaikan yang bisa dilakukan yang pertama adalah berbuat baik di luar kelas. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas. Yang kedua adalah berbuat baik di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik bersama teman. Karena terkadang anak-anak itu kurang peka. Misalkan ada temannya yang kesusahan, oh dia harus ngapain? Kadang ada yang mentertawakan, tetapi di sini yang kita bangun adalah agar anak itu mampu memberi rasa empati kepada temannya. Yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada bapak ibu guru. Kemudian yang selanjutnya berbuat baik kepada tamu, dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada lingkungan masyarakat. Jadi memang tidak hanya ditanamkan di lingkungan sekolah, karena di sekitar kita itu ada masyarakat tetangga. Jadi kita juga harus menanamkan sebuah poin kebaikan. Baiklah ibu, kita akan melihat sekilas tentang video mengenai budaya positif yang telah diterapkan di sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sikap budaya positif itu sangat banyak sekali. Beberapa sampling akan kita saksikan. Apa saja sih contoh-contoh dari budaya positif? Kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam, salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Beberapa program atau budaya sekolah seperti Sekolah Adiwiyata, program literasi untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa, program kantin kejujuran untuk menumbuhkan sikap jujur, dan lainnya. Bahkan, pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan yaitu menjadi manusia serta anggota masyarakat yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis serta mandiri. Ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik, memiliki akhlak, dan bermanfaat untuk lingkungan. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia berdaya, bukan hanya untuk pribadinya saja tetapi berdampak positif pada masyarakat. Adapun berikut ini merupakan tujuan budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan, yaitu 1. Melaksanakan tata tertib sekolah. Di setiap sekolah pastinya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tata tertib berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama.
Dengan melaksanakan dan menaati tata tertib maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi karakter. 2. Cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini, cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Kebersihan terhadap diri sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang sehat dan jiwa yang kuat. Siswa juga akan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik setiap harinya. Untuk rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan sekolah, siswa dapat membuat jadwal piket membersihkan kelas dan halaman sekolah supaya bersih. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka akan tercipta udara segar dan belajar jadi nyaman. 3. Kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa, tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Kejujuran adalah investasi yang berharga terciptanya komunikasi dan hubungan yang sehat antar manusia. Dampak positif dari menjadi manusia yang jujur ada untuk berbagai sisi kehidupan. Apalagi di masa sekarang di mana kejujuran mahal harganya. Karakter ini harus sudah dibangun dan ditanamkan sejak usia dini. Menjadi orang yang dipercaya orang lain adalah hal yang sangat indah untuk dimiliki seseorang. 4. Religius. Dengan menanamkan karakter religius sejak usia dini, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keberagamaan pada siswa. Upaya penanaman nilai religius harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya di tahap masa kanak-kanak, mereka ada di tahapan meniru dari yang dilihat dan didengar. Yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah dengan membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran guru sangatlah penting di sini untuk jadi teladan, pengingat, dan sebagai contoh untuk melaksanakan kegiatan bersifat religius. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 5. Kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa untuk saling tolong-menolong. 6. Sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia atau WNI, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antar sesama. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama dan suku. Contoh hal yang bisa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah dengan tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. 7. Sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera dan menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Itulah 7 budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan untuk membangun karakter siswa lebih baik. Tentunya masih banyak budaya-budaya lainnya yang tidak boleh ditinggalkan dan harus diajarkan di sekolah sejak dini seperti budaya sekolah adiwiyata, budaya literasi dan lainnya. Dengan menerapkan budaya positif ini secara konsisten dan dengan sebaik mungkin, maka akan melahirkan generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas, tetapi berkarakter baik. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Baiklah teman-teman semuanya, dari video singkat yang telah kita tonton nanti semoga memberikan respon positif kepada kita dan semoga menjadi inspiratif bagi kita untuk tetap
melalui sikap disiplin waktu di sekolah kita. Kiranya cukup sekian. Ada yang ditanyakan atau memberikan umpan balik terhadap sebuah persepsi yang saya bangun mengenai budaya positif? Monggo dari Ustaz Hamidah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hila. Menurut saya budaya positif ini memang hal baru. Sebenarnya bukan hal baru sih, sebenarnya juga sudah pernah dilakukan. Akan tetapi mungkin kita tidak menyadari, dan saya sendiri sebenarnya juga sudah ada yang melakukan itu, namun di sini belum bisa maksimal gitu ya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu dan juga tambahan sebuah wacana yang mana budaya positif di sini nanti akan berimbas kepada murid yang dulunya saya istilahnya budaya positif yang sudah saya terapkan namun belum maksimal, dan kedepannya karena saya hari ini sudah ada tambahan untuk wacana, insya Allah saya akan menerapkan seperti tadi yang diutarakan Ustazah Hila tentang budaya positif, yang di situ juga salah satunya kayak poin kebaikan, seorang anak di sini nanti akan ketika ada poin kebaikan yang mungkin di situ biasanya tidak diungkapkan lalu diungkapkan, di sini anak akan merasa wow gitu, mungkin lebih termotivasi gitu. Selain poin kebaikan di sini, apakah ada selain poin kebaikan yang mungkin di kelas Ustazah Hila yang tidak ada di kelas saya yang sudah diterapkan, yang itu nanti mungkin bisa saya terapkan di kelas saya? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai poin kebaikan. Kalau mengenai poin kebaikan itu kan banyak sekali, cakupannya ada di dalam kelas, di luar kelas, maupun kepada masyarakat sekitarnya. Jadi memang harus lebih jeli yang dinamakan poin kebaikan itu apa? Misalkan kakak kelas kepada adik kelasnya. Kakak kelas melihat adik kelas yang sedang bertengkar, dia harus apa? Oh, saya harus melerai. Itu sudah dinamakan sebuah poin kebaikan. Sebuah poin kebaikan nanti diharapkan bahwasanya bisa membangun budaya positif. Yang pertama adalah rasa empati kita terhadap sesama. Yang kedua adalah bagaimana cara menyikapi seseorang terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, kita yang terpenting adalah nantinya itu kalau kita berbuat baik pastinya akan mendapatkan sebuah pahala. Jadi memang kalau segala sesuatu dunia itu dikerjakan karena lillahi ta'ala, maka nantinya juga akan mendapatkan sebuah kebaikan di akhirat. Sebenarnya tujuan kita itu kan ketika menerapkan budaya positif baik di dunia, nantinya juga akan baik di akhirat. Kira-kira maksudnya membuat jadi begitu. Jadi kalau ditanya apa sih kira-kira poin kebaikan yang ada di kelas saya yang nantinya bisa dijadikan contoh di kelas lain, itu banyak sekali. Mungkin nantinya kita akan share di luar forum ini supaya kita lebih lebih bisa men-share antara pengalaman saya dengan pengalaman Ustazah yang ada. Karena pasti di dalam suatu kelas itu pengalamannya berbeda-beda, menemukan masalah yang berbeda-beda juga. Jadi mungkin nanti bisa dibuat acuan kiranya apa yang bisa diterapkan di kelas lain. Mungkin ada. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat
Mungkin kiranya dari teman-teman yang lain ingin memberikan penguatan atau memberikan pertanyaan. Sudah cukup? Gimana Ustaz tadi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang hari ini telah begitu sangat membantu saya dalam yang pertama memang ini adalah tugas yang harus saya selesaikan. Selain itu saya juga ingin mensosialisasikan apa yang sudah ada di benak saya, yaitu tentang poin kebaikan. Kiranya cukup sekian, akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.